Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah sallallahu wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan ketakwaan yang benar, dan janganlah kalian wafat melainkan dalam kondisi Islam, dalam kondisi taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah tutur kata yang baik. Pasti Allah akan menjadikan perbuatan-perbuatan kalian menjadi sebuah amalan yang saleh, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Sungguh orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dialah yang mendapatkan kesuksesan besar. Amma ba'd, para jamaah sekalian, ada sebuah kisah menarik dari seorang tabi'in yang bernama Abdullah bin Abdurrahman Ar-Rumi. Beliau bercerita, marra Abu Hurairah bi suqil Madinah fawaqafa 'alaiha. Suatu hari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu masuk pasar dan beliau berdiri di pasar itu. Hanya sebatas berdiri beliau di sana. Faqal, lalu beliau berkata, memanggil para pedagang-pedagang dan semua orang yang ada di pasar itu. Ya ahla suq, ma a'jazakum. Wahai para pelaku-pelaku yang ada di pasar sini, ma a'jazakum, alangkah lemahnya kalian ini. Sungguh lemah kalian ini. Kalimat ini diungkapkan untuk menyampaikan kekecewaan, kekesalannya atas apa yang mereka lakukan, yaitu mereka yang dagang di pasar ini. Abu Hurairah kecewa dengan mereka. Ini hidup di zaman beliau, zaman sahabat radhiyallahu taala anhum. Ma'ajazakum, alangkah lemahnya kalian ini. Lalu mereka, orang-orang yang di pasar itu menjawab, wa madzaka ya Abu Hurairah, emang ada apa? Emang apa yang terjadi wahai Abu Hurairah? Beliau mengatakan, dzaka mirathu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuqsam wa antum hahuna la tadhhabun wa antum hahuna la tadhhabun fatakhuduna nasibakum minhu. Beliau menjawab, ini ada warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi dibagi-bagi, sedangkan kalian tidak pergi untuk menerima dan mengambil warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malah justru kalian mengambil hak-hak kalian sendiri di pasar ini. Maksudnya bertransaksi, dagang, mengambil harta kalian. Qalu, mereka mengatakan, wa aina huwa, di mana pembagian warisan Rasul SAW itu terjadi? Abu Hurairah menjawab, qala fil masjid, ada di dalam masjid situ. Fa kharaju sira'an ilal masjid, lalu mereka, orang-orang yang ada di pasar itu berbondong-bondong semuanya pergi ke masjid. Wa waqafa Abu Hurairah lahum hatta raja'u, Abu Hurairah hanya berdiri saja, tetapi mereka, orang-orang itu keluar lagi dari masjid
dan mereka kembali ke pasar-pasar lagi dalam waktu yang sangat cepat. Faqala lahum malakum, lalu Abu Hurairah bertanya, kenapa kalian kok keluar cepat sekali? Qalu ya Abu Hurairah, mereka menjawab, wahai Abu Hurairah, atainal masjid fadakhalna, kami masuk masjid, kami datang ke masjid dan kami masuk ke dalam masjid itu, falam nara fihi syai'an yuqsam, kami tidak melihat sedikit pun sesuatu peninggalan yang dibagi-bagi di sana. Qal ama ra'aitum fil masjid ahada, emang kalian tidak melihat seorang pun di dalam masjid? Kata Abu Hurairah. Mereka menjawab, bala, iya tentu kami melihat di dalam masjid itu. Ra'ayna qauman yusallun, kalau kami melihat banyak orang yang sholat di sana. Wa qauman yaqra'una al-Qur'an, kami melihat banyak orang pula di sana yang membaca Al-Qur'an. Wa qauman yatadzakaruna al-halala wal haram, dan kami melihat pula banyak orang di sana mempelajari yang halal dan mempelajari yang haram. Qala lahum Abu Hurairah, lalu Abu Hurairah menjawab, waihakum, celakalah kalian, fadzaka mirathu Muhammad, celakalah kalian, itulah warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah jamaah, sebuah kisah yang dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Ini terjadi bukan di era sekarang, tapi ini terjadi di zaman para sahabat. Abu Hurairah wafat di tahun 50-an, tapi itulah yang terjadi. Mereka beranggapan bahwa yang namanya harta itu adalah uang, sehingga kehidupan itulah yang membelenggu mereka. Masjid-masjid pun sudah mulai tinggalkan karena itu semuanya. Tapi alhamdulillah yang dikisahkan di sini masih banyak orang yang sholat, membaca Al-Quran dan mempelajari yang halal dan haram di masjid-masjid. Tapi apa yang Allah firmankan setelah itu? Allah firmankan di surat Al-A'raf pada ayat 169. Inilah sebuah fenomena. Fa khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitab, nanti akan datang generasi-generasi, mereka adalah orang-orang yang mewariskan Al-Quran, mewariskan wahyu. Ya'khuduna 'arada hadzal adna, tapi sayang mereka lebih memilih mengambil yang hina daripada mengambil yang mulia. Wa yaquluna sayughfar lana, mereka akan mengatakan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita kok. Inilah mereka. Yang dimaksud hina di sini adalah dunia. Mereka sibuk dengan dunia. Mereka tak lagi menyibukkan diri dengan warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi terkadang mereka taubat. Terkadang mereka taubat, mereka istighfar, mereka datang ke masjid pula. Tetapi wa iyatihim aradun mithlu ya'khudhu, tapi kalau ada kesempatan lagi mereka akan tinggalkan lagi dan kembali kepada yang haram lagi. Imam Mujahid mengatakan orang-orang seperti ini kalau dagang, ini Imam Mujahid tabi'in min ulama al-Quran, mereka mengatakan apa? Orang seperti ini kalau dagang nggak peduli halal dan haram, tapi mereka akan mengatakan santai aja bro, nanti kalau kita istighfar kan Allah ampuni. Kalau Ramadan kita nanti umroh, Allah ampuni dosa kita di sana. Tapi kalau dagang, separuh manusia dan separuh setan. Beginilah yang Allah firmankan.
Allah firmankan pula tentang generasi-generasi yang seperti ini di surat Maryam di ayat yang ke-59 dan 60. Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Mereka adalah orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah. Siapa? Dari kalangan para nabi. Min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. Mereka juga dari keturunan Adam dan dari keturunan mereka yang kami letakkan mereka di atas perahunya Nuh, dan dari keturunan Ibrahim, kita keturunan Ibrahim, wa min Israil, dan keturunan Israel juga, semua kita ini keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Ismail, Israel dari jalur Ishak, Yakub. Wa mimman hadaina wajtabaina, dan semua orang yang telah kami berikan hidayah, petunjuk, wajtabaina, dan mereka adalah orang-orang yang kami pilih. Idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujjadan wa bukiya. Mereka adalah generasi-generasi kalau dibacakan ayat-ayat Rahman, mereka akan sujud, mereka akan patuh, mereka menangis. Artinya mereka tinggalkan semua kehidupan dunia. Ini adalah generasi-generasi mulia, kata Imam Ibnu Katsir. Inilah hizbus suada, inilah kelompok manusia yang beruntung dan bahagia hidupnya. Para nabi dan orang-orang yang berjalan mengikuti generasi para nabi, generasi para sahabatnya. Mereka, kata Imam Ibnu Katsir, mereka akan berhenti di larangan-larangan Allah, tapi mereka akan maju terus mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Rasulnya. Mereka menunaikan itu semuanya. Tapi kembali lagi, muncul lagi generasi lagi. Fakhalafa min ba'dihim khalfun. Muncul generasi-generasi lagi yang datang setelah mereka. Ada'us salah wattaba'us syahawat. Mereka menyia-nyiakan salat, mereka memperturutkan hawa nafsu. Fasawfa yalqauna ghayya. Mereka akan berada dalam kebinasaan, kehancuran. Mereka akan berada di dalam azab neraka jahanam. Siapa mereka ini? Ibnu Katsir mengomentari, mereka memiliki dua ciri. Ada'us salah, menyia-nyiakan salat. Ibnu Katsir mengatakan, kalau mereka ini salat saja disia-siakan, walisiwaha minal wajibati adya, yang lainnya pasti dicuekin sama dia, yang lainnya nggak akan dipedulikan, apalagi perkara halal dan haram, masalah dagangan dan uang. Dia tidak akan peduli lagi masalah itu, apalagi masalah muamalat, pergaulan. Dia tak peduli lagi mana irisan yang haram, mana yang halal. Dia nggak akan peduli. Kenapa? Karena sholat aja mereka sudah tidak peduli lagi dan menyia-nyiakan. Mayoritas para ulama salaf mengatakan menyia-nyiakan sholat itu apa? Mereka mengatakan bukan yang dimaksud di ayat ini adalah dia nggak sholat. Bukan. Ayat ini tidak bicara orang yang tidak sholat, tapi ayat ini bicara orang yang menunda sholat. Saya ulangi, ayat ini tidak bicara tentang mereka yang meninggalkan sholat, tidak. Tapi ayat ini bicara tentang mereka yang menunda-nunda sholat. Itu pun Allah sudah mengatakan fasawfa yalqauna ghayya. Mereka akan berada dalam kerugian. Sebagian ahli tafsir mengatakan al-ghayy itu adalah sumur yang ada di bawah neraka jahanam. Itu disediakan bagi mereka yang seperti ini. Kenapa? Wattaba'us syahawat. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Mujahid kembali mengatakan, hum yatarakabuna tarakubal an'ami wal khumuri fit turuq. Mereka ini orang-orang yang memenuhi jalanan-jalanan seperti binatang-binatang ternak yang memenuhi jalanan-jalanan sana. La yakhafunallaha fis sama'. Mereka tidak takut sama Allah sama sekali yang ada di langit sana. Wala yastahyunan nasa
fil ard. Mereka nggak malu sama manusia-manusia yang lain. Apa itu? Waktu sholat mereka tidak sholat, tapi mereka masih beraktivitas sedangkan azan dikumandangkan. Nggak ada malunya ini orang, kayak binatang. Ini bukan saya loh yang ngomong, ini kayak binatang orang-orang kayak gini. Waktu sholat tapi mereka masih jalan di jalanan-jalanan. Ka'ab ibnul Akhbar, seorang sahabat yang mengetahui betul apa yang terjadi di masa itu. Wa inni la ajidu sifatal munafiqina fi kitabillah. Demi Allah, wallahi demi Allah, saya tahu sifat-sifat orang munafik di dalam Al-Quran. Syarabina lil qahwat, mereka adalah orang-orang yang suka minum-minum kopi. Tarrakina lis salawat, mereka meninggalkan salat. La'abina bil ka'bat, main-main di warung-warung. Raqadina anil atamat, mereka suka meninggalkan salat-salat isya. Mufritina fil ghadawat, menyia-nyiakan salat subuh. Tarrakinal jumu'at, mereka meninggalkan salat-salat Jumat. Kemudian beliau membaca ayat ini. Hasan al-Basri mengatakan, attalul masajid walazimud doyat. Mereka adalah generasi-generasi yang menjadikan masjid-masjid ini sepi, tapi mereka membuat kafe-kafe dan warung-warung itu penuh. Inilah manusia-manusia yang akan menempati sumur-sumur di neraka jahanam. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa bihadihi, amma ba'd. Inilah mereka, generasi-generasi yang tidak memperdulikan lagi sholat. Itu tadi tidak berbicara tentang mereka yang nggak sholat di sini, tapi yang dibicarakan adalah mereka yang menyia-nyiakan sholat, mengakhirkan sholat, menunda-nunda, maka yang lainnya pun pasti tidak akan dipedulikan oleh mereka. Mereka la yubalunal halala wal haram, mereka tak peduli lagi dengan yang halal dan yang haram. Tapi terkadang mereka memakai baju-baju istighfar dan taubat. Terkadang mereka menggunakan baju-baju orang yang soleh. Tapi kalau balik ke warung dan dagangannya dan bisnisnya, maka mereka melupakan itu semuanya. Kalau dia pegawai, kalau dia balik ke kantornya, ke meja-mejanya, mereka akan menjadi orang yang tuli dan buta dari kebenaran. Kedzaliman demi kedzaliman mereka akan lakukan. Lagi-lagi kalau keluar dari kantornya, dia akan menjadi Pak Haji. Balik lagi dia akan seperti itu. Inilah separuh manusia dan separuh bukan. Para jamaah sekalian, ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr bin As. Hati-hatilah kita mengukur semua itu dari mana? Mengukur semua itu dari sholatnya. Sebelum kita bicara itu, ingatlah kita kepada kisah Syuaib. Ketika Nabi Syuaib mengatakan, ya qaumi auful kaila wal mizan wala tabkhasun nasa asya'ahum. Wahai kaumku, kalian kalau dagang yang jujur, timbangannya jangan dikurangi, perhitungan angkanya yang fix, yang real. Perhitungan angka yang fix, yang real. Kalau membuat timbangan, timbangannya pun yang fix. Kalau membuat kualitas, kualitasnya yang jelas. Jangan diambil haknya orang. Lalu apa jawaban kaumnya? Zaman itu yang disebut dalam sejarah buku-buku sekolah kita disebut dengan nama zaman batu katanya. Apa jawaban kaumnya? Qalu mereka mengatakan, ya Syuaib, wahai Syuaib, as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'ana?
Aw an naf'ala fi amwalina ma nasya. Wahai Syuaib, kenapa engkau melarang kita untuk berbuat syirik? Kenapa engkau melarang kita untuk melakukan apa yang kita sukai pada masalah dagang ini? Yang penting gue untung banyak. Yang penting saya dagang untung dong. As-salatuka ta'muruk? Apakah karena kamu rajin sholat ini sehingga kamu tidak mau melakukan itu? Coba perhatikan ini jemaah. As-salatuka ta'muruk? Apakah sholatmu wahai Syuaib yang menjadikan kamu tidak mau berbuat syirik? Apakah sholatmu wahai Syuaib yang menjadikan kamu tidak mau menjadi seorang pedagang yang culas dan curang? Apakah sholatmu wahai Syuaib yang kamu tidak mau menjadi pegawai yang maling di kantornya? Para ulama tafsir mengatakan apa? Ya, Syuaib menjadi sosok yang rajin sholat memang. Rajinnya sholat beliau menjadikan beliau tidak mau berbuat syirik. Rajinnya Syuaib, dia tidak mau mengurangi timbangannya. Dia tidak mau memanipulasi angka-angka itu, tidak mau. Dia tidak mau memanipulasi kualitas barangnya. Saya pernah ceritakan di kajian, saya beli jeruk di Jatinegara. Saya bilang 1 kilo bang. Lalu apa? Saya bilang, oh ya pak, saya bilang nanti saya nyampe rumah jadi 8 on ini bang. Saya bilang gitu. Dia mengangkat kepalanya. Dia bilang, pak, saya tidak ridho ngasih makan haram buat anak saya. Pak, alhamdulillah saya rajin sholat pak. Saya tahu halal dan haram. Yang ngomong siapa? Yang ngomong adalah pedagang jeruk di Jatinegara. Pertanyaannya, ada berapa orang kayak bapak ini? Hafizahullah. Ada berapa? Kayaknya sangat sulit kita mencarinya di era sekarang. Sulit kita nyari orang bapak kayak begini. Wa nahsibuhu kadzalik wa la nuzakki 'ala Allahi ahada. Inilah jamaah. Subhanallah. Kita ingin menjadi bagian dari orang-orang yang selamat dari azab. Apa itu? Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Siapa yang jaga salatnya, dia akan punya cahaya. Allahu akbar. Cahaya. Cahaya ini yang bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Mana pekerjaan saya yang halal, mana pekerjaan saya yang haram. Salat yang membuat cahayanya itu jamaah. Wa burhan, oh bukti kalau dia itu memang orang beriman. Wa najat, oh salatnya yang menyelamatkan dia dari azab kubur dan azab neraka jahanam. Wa man lam yuhafid 'alaiha, tapi siapa yang lalai, masa bodoh, yang penting gue sholat, udahlah ustadz, cerewet amat nih ustadz. Yang penting orang sholat, jangan diprotes lah. Ya, gak apa-apa, terima kasih. Tapi ingat, orang yang gak peduli dengan sholat, menyia-nyiakan waktunya, dia tidak punya cahaya itu. Tak ada bukti kalau dia itu orang beriman. Dan wala najah, dan tidak ada keselamatan bagi dia di alam kubur, di dunia, di alam kubur dan di akhirat nanti. Wa kana yaumal qiyamah, dan kelak hari kiamat selamat ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Selamat nanti hari kiamat Anda akan duduk bersama dengan Qarun, Fir'aun, bala tentaranya, dan duduk bersama Ubay ibnul Khalaf. Pilih yang mana Pak? Pilih duduk dengan orang-orang saleh. May yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allah. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, kelak akan bersama dengan siapa? Orang-orang yang telah mendapatkan nikmat minan nabiyyin, para nabi, siddiqin, para sahabat, syuhada, orang-orang yang wafat dalam medan pertempuran, wassalihin, orang-orang saleh. Fahasuna ulaika rafiqa. Inilah sebuah komunitas
inilah sebuah komunitas yang mulia, kelak akan berada di surga yang paling tinggi. An-nasu ma'aman ahab, manusia itu kelak akan bersama dengan apa yang dia cintai. Innallaha wa malaikatahu salluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma man lahul asma'ul husna wa sifatul ula. Allahumma ighfir lana ya ghafur. Allahumma arhamna ya rahman. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma ighfir lana warhamna. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma aslih lana wulata umurina ila ma fihi salahul islami wal muslimin. Allahumma wafiqhum ila siratil mustaqim. Allahumma arzuqhumul bitanata salihah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.